Selamat pagi sahabat GPIB, kembali dalam program Morning Call GPIB edisi 27 September 2025. Bersama saya, Pendeta Yosua Asido Parulian Simbolon yang dipercayakan untuk berpelayanan di GPIB Jemaat Ora et Labora Sanggau, Pospelkes Penabur Ngoyok, dan juga Pospelkes Gideon Sebudu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh tetap merasakan nafas kehidupan, tubuh yang sehat, dan juga segala kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, untuk mengawali hari kami di pekan ini, kami ingin memulai segala aktivitas kami dengan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan juga akan menjadi pembimbing bagi kami, agar dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan yang akan kami sampaikan dalam sepanjang hari ini, kami boleh benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh benar-benar hidup dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Sertailah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, perenungan kita pada saat ini terambil dari surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ayatnya yang pertama hingga yang keenam yang menyatakan, selanjutnya saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan dirimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada konteks pembacaan kita pada saat ini ingin mengingatkan dan juga ingin merenungkan agar semua orang yang telah percaya kepada Kristus mau tetap melakukan apa yang menjadi panggilan dalam kehidupan mereka, dan mereka pun tetap mengerjakan apa yang terbaik, tidak hanya bagi kehidupan mereka saja, tetapi juga bagi kemuliaan Kristus. Karena ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, banyak sekali hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Salah satunya adalah ketika mereka menghadapi penganiayaan, tapi mereka juga mendapatkan ajaran-ajaran yang menjadi ajaran yang tidak baik bagi pertumbuhan iman mereka. Di kondisi ketika mereka tertekan karena mereka ditolak, karena mereka dianiaya oleh pihak-pihak lain. Ada juga pengajaran-pengajaran dari internal mereka yang mengajarkan mereka bahwa Kristus akan datang segera untuk kedua kalinya. Dan karena itu, karena mereka merasa takut, mereka merasa cemas ketika Kristus datang kedua kali, mereka akhirnya memilih untuk tidak bekerja. Mereka hanya menanti-nantikan bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya
yang akan sebentar lagi mereka rasakan pada saat itu, mereka beranggapan bahwa apapun yang mereka kerjakan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ketika pengajaran-pengajaran ini menjadi bagian hidup di tengah-tengah kehidupan mereka, ini menjadi suatu kekhawatiran bagi Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pun sudah pernah menyaksikan bagaimana ketika jemaat yang ada di Tesalonika benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum situasi ini dihadapi oleh jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus sangat-sangat berbahagia, bersukacita, karena jemaat Tesalonika benar-benar menunjukkan iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka hidup dengan penuh pengharapan, mereka hidup dengan tetap mendoakan satu sama yang lain. Oleh karena itu, di bagian awal pembacaan kita pada saat ini, kita juga boleh melihat bahwa Rasul Paulus pun masih mengharapkan, masih mau meminta doa dukungan dari jemaat yang ada di Tesalonika. Karena tidak sekalipun Rasul Paulus juga melupakan jemaat yang ada di Tesalonika sebagai bagian dari doa sehari-harinya. Oleh karena itu, ketika jemaat yang di Tesalonika mengalami pergumulan iman mereka, ketika mereka tidak mau kembali bekerja, ketika mereka hanya menunggu pasif, secara pasif mereka menunggu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan menghentikan atau akan meniadakan segala pekerjaan dan juga karya layan mereka. Rasul Paulus ingin tetap mengingatkan tidak hanya bagi jemaat yang ada di Tesalonika, tapi bagi kita juga semua pembaca firman Tuhan pada saat ini untuk tetap melakukan segala pekerjaan kita dan juga kita sertakan dalam doa kita. Rasul Paulus ingin agar segala doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan juga menjadi bagian dalam pekerjaan kita dan juga secara langsung segala pekerjaan yang kita lakukan itu jugalah yang menjadi bagian dalam doa kita. Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa segala pekerjaan yang kita doakan, segala pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, itu tidak akan menjadi hasil yang sia-sia. Karena sama seperti yang sedang dihadapi oleh jemaat yang di Tesalonika pada saat ini. Mereka merasakan, mereka khawatir, mereka cemas bahwa apapun yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia ketika Yesus datang kedua kali. Namun inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus, bahwa segala pekerjaan ketika dilakukan bersama-sama dengan Kristus, ketika segala apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka masukkan sebagai dalam bagian pelayanan mereka sehari-hari, tidak ada yang namanya sia-sia. Karena pada dasarnya ketika Rasul Paulus pun menghadapi banyak sekali tantangan dalam dunia pelayanannya, Rasul Paulus tidak sama sekali pernah mengeluh, sama sekali tidak pernah merasa bahwa apa yang dilakukan yang sia-sia. Bahkan ketika banyak sekali orang-orang yang menentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam dunia pelayanannya. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap melakukan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita dalam segala pekerjaan dan juga dalam segala pelayanan yang kita lakukan hingga pada saat ini. Bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita benar-benar mendasarkan segala pelayanan dan juga pekerjaan kita bersama-sama dengan Kristus, maka tidak ada pekerjaan dan juga pelayanan yang sia-sia. Bahkan ketika kita merasa bahwa pelayanan atau pekerjaan kita tidak begitu berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun bahkan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita boleh melihat itu sebagai bagian dari proses ketika Yesus ingin terus membentuk kita, ingin terus memberkati kita dari apa yang terus kita usahakan. Karena yang menjadi bagian dalam pekerjaan dan juga pelayanan kita bukanlah hasil akhir. Tapi bagaimana kita boleh terus berproses, membuka ruang bagi Yesus pun untuk boleh bekerja dan bersama-sama dengan kita berproses, menghadapi segala tantangan dalam segala pekerjaan dan juga pelayanan kita. Maka
Ketika kita pun merasa sudah kehabisan, seperti sudah kehabisan bensin. Ketika kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah tidak lagi menggairahkan kita. Kita kembali mengingat surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Bahwa tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Yang menjadi sia-sia itu adalah ketika kita justru meniadakan segala aktivitas kita karena kita merasa cemas, karena kita merasa takut, karena kita merasa bahwa apa yang akan kita lakukan menjadi sia-sia. Padahal ketika kita melihat hasil adalah sesuatu yang Tuhan berkati kepada kita, maka yang menjadi bagian dari tugas dan juga tanggung jawab kita adalah terus untuk berproses, untuk terus bergerak, untuk terus melakukan sesuatu. Karena sekali lagi sahabat GPIB, segala pekerjaan, segala pelayanan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya bersama-sama dengan Yesus ada di dalamnya, maka segala pekerjaan yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Amin. Baik sahabat GPIB, untuk mendalami dan juga merenungkan perenungan firman yang baru saja kita hayati, mari kita mulai kehidupan kita dan juga segala aktivitas kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala firman yang boleh tetap mengingatkan dan juga menjadi sumber semangat kami untuk tetap menjaga semangat kami, menjaga asa kami, melakukan segala pekerjaan dan juga tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan untuk mengkaryakan dan juga memakai kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberkati setiap orang, bahkan seluruh ciptaan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi pendorong bagi kami semua, agar kami pun tetap boleh berproses, bahkan dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Ketika kami menghadapi banyak sekali tantangan dan juga pergumulan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tapi kami yakin, kami boleh tetap menumbuhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa apapun yang telah kami kerjakan hingga pada saat ini, dan juga segala pekerjaan, segala pelayanan yang akan kami lanjutkan di masa yang akan mendatang, semuanya tidak akan menjadi sia-sia, karena Tuhanlah yang terus melengkapi dan juga benar-benar mengarahkan kami, mengantarkan kami untuk melihat bahwa ada maksud dan juga tujuan yang sangat baik boleh kami alami, boleh kami hayati untuk terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai Tuhan kami dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan, dan juga tanggung jawab yang akan kami lakukan dalam sepanjang hari ini, agar dalam segala perkataan dan juga dalam segala perbuatan yang kami lakukan, yang kami tunjukkan, boleh benar-benar menunjukkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah segala doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat menjalani segala aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan kita pada pagi hari ini. Kita lakukan segala pekerjaan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya apa yang kita lakukan benar-benar bermakna, tidak hanya bagi kehidupan kita saja, tidak hanya bagi kehidupan orang lain, tapi juga demi kemuliaan nama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.